kita bersyukur hari ini kita terus melihat dan merasakan kebaikan Tuhan nyata dalam setiap hidup kita. Janji firman Tuhan mengatakan bahwasannya kasih dan setia Tuhan itu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bapa di dalam surga, pada hari ini kami terus merasakan kebaikan dan penyertaan Tuhan. Terbukti kasih dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami membawa seluruh hati kami, hidup kami, pujian, pengagungan, serta penghormatan kami kepada Tuhan. Kami terus merasakan kebaikan Tuhan dan kami bangga punya Allah yang kasih dan setianya tidak pernah berkesudahan bagi setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau Allah yang sangat baik bagi kami Tuhan. Kami mengasihi Engkau Yesus. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hatimu. Katakan, ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sekali lagi, ku cinta Kau, ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sama-sama serukan. Sepanjang hidupku Kau setia Tuhan, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Haleluya. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup kami, sepanjang hidupku Kau setia. Haleluya. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup kami Tuhan, sepanjang hidupku Kau setia. Haleluya. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Dengan sepenuh hatimu ucapan syukur. Sepanjang hidupku Kau setia, Kau Allah yang setia Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi
nyanyikan ucapan syukurmu atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan-Mu Tuhan, atas kesetiaan-Mu bagi kami, atas kasih-Mu, atas cinta-Mu bagi kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kasih-Mu nyata bagi kami, kebaikan-Mu melimpah bagi kami. Kasih setia-Mu selalu baru setiap hari. Kami nyanyikan kebaikan-Mu, kami nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Kau teramat baik dahulu, sekarang dan selamanya. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga. Haleluya, Engkau Allah yang setia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Ku sembah Kau Allahku, Engkau sahabat kami, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, walau lewati lembah, ku tak ditinggalkan, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku, Yesus kekuatan di hidup kami, Yesus kekuatan di hidupku, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Makasih Tuhan. Shalom sahabat Kristus, dimanapun saudara berada. Senang sekali menjumpai saudara di acara yang sangat istimewa karena Yesus hadir di tengah-tengah kita. Katakan sama-sama, Yesus hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu saudaraku, sebagai hamba Allah saya percaya bahwa setiap saudara dan saya dimanapun saudara berada, doa saya saudara terus mengalami mujizat Allah dalam kehidupan ini. Wah, kenapa? Karena katakan sama-sama, mujizat masih ada. Kata smile, tersenyum. Smile S-nya adalah C, M-nya adalah miracle, I-nya adalah in, L-nya adalah life, E-nya adalah everyday. Artinya
Artinya apa? Bagian kita percaya dan bersuka cita, dan bagian Tuhan melakukan mujizat. Alkitab saya berkata, firman Tuhan berkata, bergembiralah karena Tuhan, karena Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Yang setuju katakan amin. Tapi yang kedua, biarlah saudara melihat kemuliaan Tuhan. Karena di balik pergumulan yang kita hadapi, ada mujizat dan ada kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu menit-menit ke depan, mari kita sama-sama menikmati kemurahan, anugerah dan mujizatnya. Saya dengan hormat saya bangkit berdiri bersama-sama. Satu pujian yang menguatkan, yang membawa kita terus masuk di dalam hadiratnya. Haleluya. Mari angkat tangan dan angkat wajahmu di hadapan Tuhan. I will worship you. Sama-sama. I will worship. Sama-sama sekali lagi. I will worship you. Sama-sama. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. Amen. To you. The reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Sama-sama. Jesus, I belong to you. You the reason that I live, the reason that sembah Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih setiamu, bersyukur buat kemurahanmu Tuhan. Oh Jesus, terima kasih Yesus. Saudara dengar di saat saudara menyembah, surga sedang bertanya atas hidup saudara. Tuhan menantang atas hidup saudara. Sebab dalam hadirat Tuhan ada mujizat, ada anugerah, ada sukacita, ada satu kebahagiaan. Ketika saudara dan saya menyembah, ketika saudara berkata, Jesus I believe you, Jesus I believe too, I belong to you. Surga sedang terbuka dan dia berkata, what do you want anakku? Apa yang harus ku perbuat Tuhan? Yes. Buka tangan, izinkan Tuhan melakukan perkara yang dahsyat. Jesus, I believe in you. Surga sedang terbuka. Jesus, I belong to you. You the reason that I live, the reason that I sing. Datanglah kerajaan-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Menit-menit ke depan, hadirat Allah turun, Roh Kudus turun atas kami. Bukan kebetulan minggu ini adalah minggu Pentakosta buat kami, di mana Roh Kudus dicurahkan atas seluruh kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang luar biasa, penuh dengan kuasa Allah, dan Tuhan nyatakan kemuliaan, mujizat Allah dinyatakan. Datanglah kerajaan-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Senang sekali menjumpai saudara di acara yang sangat istimewa dan rasanya kangen. Satu dekade tidak berjumpa dengan saudara karena ada banyak hal yang harus diselesaikan. Tetapi ada hamba Tuhan di belakang saya yang terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan mereka lebih hebat daripada saya. Mereka dipakai Tuhan dahsyat. Oleh karena itu tetap bersyukur apapun situasinya. Amin. Baru-baru saja kami, pendeta gembala senior kami, pendeta Timotius Arifin, datang di Pulau Sumba dengan ibu dan kami sangat diberkati. Ketika beliau pulang,
seperti rasanya ada satu urapan yang sangat luar biasa sedang menaungi kami. Seperti ada satu jaring besar yang sedang menyelimuti kami. Dan oleh karena itu hampir 2.000 orang bersama-sama ibadah padang di sana. Dan di situ kami merayakan kenaikan Yesus Kristus. Terima kasih untuk semua orang yang sudah ambil bagian dan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Baik Bapak Ibu Saudaraku, dalam waktu yang tidak lama kita akan membahas. Minggu yang lalu kita merayakan tentang kenaikan Yesus. Tetapi hari ini kita merayakan bagaimana Yesus berkata, aku naik ke surga dan aku akan memberikan Parakletos, Roh Kudus menyertai engkau untuk menjadi saksi dan penuh dengan kuasa Allah. Mengucapkan salam hormat buat saudara-saudara yang terus setia mengikuti program ini. Saudara-saudara yang di Sumba khususnya di NTT Flores, Labuan Bajo dan Ruteng. Dan juga di Bali, Dorea Bali dan teman-teman grup di sana. Singaraja juga Lombok, Surabaya, Jakarta. Dan juga Kalimantan dan di Madiun, ya Jayapura, Irian Jaya, ada yang bersama Manokwari bersama-sama dengan kita, dan juga yang terus setia memberikan komen secara pribadi, dan juga Sidoarjo, Pak Tony dan Ibu tetap semangat, dan juga Taiwan, Malaysia, Singapura, kiranya Tuhan memberkati saudara. Hari ini kita membahas tentang satu hal yang menarik, yaitu apa yang disebut dengan the Jesus kontroversi. Katakan sama-sama, kontroversi. Kata kontroversi adalah diistilahkan juga dengan istilah perdebatan. Artinya kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini, the Jesus kontroversi, menjadi satu perdebatan bagi banyak orang. Nabi boleh banyak, Tuhan boleh banyak, Rasul boleh banyak. Tetapi Juru Selamat Yesus Kristus yang memberikan kontroversi buat saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, the Jesus kontroversi. Seharusnya orang-orang percaya hidupnya mengalami kontroversi. Kalau orang berkata, sering saya katakan, mujizat masih berlaku. Dan Alkitab berkata, tiada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya. Kemustahilan hanya milik orang yang tidak percaya. Mungkin saudara sedang mendengar program ini dan saudara sedang alami, mungkin Pak Wahyu, saya sedang gagal ginjal. Pak Wahyu, saya sedang terus cuci darah. Pak Pendeta, saya terus mengalami banyak pergumulan. Dengar, kemustahilan hanya milik satu orang yang tidak percaya. Tetapi yang kedua, kemustahilan milik setan. Alkitab berkata bagi orang yang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Tepuk dada saudara, saya orang percaya. Jika saudara sedang menantikan pergumulan-pergumulan doa, ada 14 pasukan doa yang ada di belakang saya. Ada nomor-nomor telepon di layar kaca saudara yang bisa dihubungi. Dan saudara bisa minta dukungan doa, dan hamba-hamba Tuhan yang di belakang saya, pendoa-pendoa yang luar biasa. Saudaraku, dan percayalah apa yang saudara dikip, hanya kami yang dengan Bapa di surga yang tahu. Nah, yang pertama apa yang disebut dengan yang kontroversi daripada Tuhan Yesus adalah, yang pertama adalah the birth of Jesus. Katakan kelahiran. Kelahiran Yesus Kristus. Sangat supranatural, menjadi perdebatan, menjadi pertentangan, menjadi kontroversi dan perdebatan bagi dunia orang-orang yang mengenal tidak mengenal Yesus. Why? Kenapa? Cuma di bagian yang pertama, the birth of Jesus, lahir dari seorang perawan yang pertama, yang kedua mengandung oleh Roh Kudus. Coba lihat, satu nama yang mendapatkan anugerah Tuhan untuk kelahiran Sang Juru Selamat dalam Lukas 1:37-38 dikatakan, sebab apa? Bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanku itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ada satu pernyataan yang luar biasa.
dua hal kenapa kelahiran Yesus menjadi kontroversi, menjadi satu perdebatan bagi banyak orang. Karena lahir dari seorang perempuan Maria, yang kedua mengandung oleh Roh Kudus. Dan menarik, Maria menjadi dasar mujizat Allah, dilewati kuasa mujizat Allah kepada saudaraku. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jika saudara hari ini sedang bergumul dan berkata, Pak Wahyu, saya sedang menantikan mujizat. Saya sudah berdoa berulang kali. Saya sudah melakukan banyak hal-hal rohani. Sampai sekarang belum terjadi mujizat. Tuhan dengar doa orang benar besar kuasanya. Dan belajar seperti Maria. Sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Sebab bagi orang yang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Yang setuju katakan amin. Bapak ibu saudaraku yang diberkati Tuhan. Yang pertama dikatakan tadi, lahir dari seorang perawan. Coba lihat slide yang ada di depan saudara. Kata yang dipakai adalah almas. Alma maksud saya, dan partenos. Artinya menunjuk, terjemahan lain menunjuk kepada wanita muda. Ada terjemahan lain berkata wanita. Ada terjemahan lain menyebut kata terjemahan yang bermacam-macam, wanita, perempuan dan semuanya. Tapi di sini dikatakan menjelaskan kata alma atau partenos. Artinya adalah wanita yang belum benar-benar masih gadis ting-ting, bukan gadis tong-tong. Jadi Alkitab, Tuhan ingin menunjukkan lahirnya bukan karena perbuatan laki-laki atau suami dan sebagainya. Posisi Maria waktu itu masih dalam tunangan. Alkitab menyebutkan dengan alma dan partenos, artinya ingin menunjukkan bahwa kelahiran Yesus melalui seorang yang perawan bukan karena perbuatan laki-laki. Ingin menegaskan seperti itu. Sahabat Kristus, ini adalah miracle. Sebab kalau lahir dari seorang wanita, tentu saja belum tentu dia seorang perawan. Lahir dari perempuan juga belum tentu seorang yang belum berkeluarga. Bisa jadi sudah berkeluarga. Tapi ketika menyebut almah dan partenos, sedang mengarah kepada seorang perawan yang betul-betul gadis ting-ting. Bapak ibu saudaraku, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Tiada yang mustahil. Saudaraku, ketika bicara masalah hal yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kata mustahil menginspirasi saya untuk mengajak saudara melihat satu statement yang dimukakan oleh Thomas Andrew, sang pencipta, sang perancang kapal Titanic. Saya yakin saudara semuanya sudah pernah melihat bagaimana mendengarkan mencerita tentang tahun 1912. Kapal Titanic adalah kapal terbesar dan termewah di zamannya karena dirancangkan dengan teknologi yang mutakhir. Kapal itu dianggap mustahil tenggelam, bayangkan. Namun kita sudah tahu apa yang kemudian terjadi. Pada pelayaran perdananya, kapal itu menabrak gunung es di Laut Atlantik Utara dan tenggelam bersama dengan sekitar 1.500 orang. Sahabat Kristus. Ada satu statement yang dikemukakan oleh Thomas Andrew. Dia berkata, kapal ini tidak akan dapat tenggelam bahkan oleh Tuhan sekalipun. Tapi keren. Tuhan kok dilawan saudaraku. Pernyataan itu Tuhan nyatakan. Dan kapal yang termewah termegah harus tenggelam. Mungkin mereka sedang dansa di kapal saudaraku. Lawa 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 lawa. Atau lagunya apa biasa dansa di sini? Dia nyanyi goyang suami istri. Sesekali teguh apa itu? Wine saudaraku, dia nyanyi tidak mungkin tenggelam. Apa yang terjadi? Saudaraku,
kapal itu tenggelam. Kekuatan kita bukan harta kita. Kekuatan kita bukan deposit kita. Kekuatan kita bukan harta kekayaan kita. Tapi kekuatan kita ada di tangan Allah yang perkasa. Aku berdoa buat saudara-saudara yang sedang diberkati. Mungkin bisa jadi keuanganmu terlalu banyak. Keuanganmu, saudaraku, tidak habis dimakan 7 turunan. Dengar. Kita harus tetap hidup dalam kasih karunia. Sehingga keturunan kita terus diberkati dalam segala kelimpahan. Dan terus keturunan 1, 2, 3, 4 sampai selanjutnya hidup dalam berkat dan kemurahan Tuhan. Kalau saudara ingat juga di Jepang pernah terjadi di Kobe, kota Kobe khususnya. Ada gedung bangunan yang tidak bisa dihancurkan katanya. Bahkan tidak ada gempa yang dapat meruntuhkan gedung. Tapi apa yang terjadi? Kita terjadi gempa. Hancur terlebih dahulu. Saudaraku, kekuatan kita hanya ada dalam Tuhan. Mungkin kita bisa berkata, Pak Wahyu, ekonomiku, keuanganku tidak akan habis dimakan 7 turunan. Apa yang terjadi dengan Ayub? Ayub juga hal yang sama, sekejap selesai. Yang mustahil bagi manusia, bahkan 2 contoh yang saya bagikan, menunjukkan bahwa Allah kita, saudaraku, Allah yang dahsyat dan berkuasa. Tadi pagi ketika kita doa pagi bersama pendeta-pendeta, saya nyanyikan lagi Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, katakan selamalam. Kelahiran Yesus adalah salah satu kontroversi, hal yang mustahil dari seorang perawan Maria lahir oleh Roh Kudus. Kata mustahil itu apa saudara artinya? Mustahil itu artinya gini. Mustahil jika kita merasa tidak mampu mengatasinya, mencapainya, atau memahaminya. Tapi Yesus tetap juru selamat atas kita. Amin. Setelah kelahiran Yesus yang kedua, apa yang menjadi kontroversi? The life of Jesus. Kelahiran Yesus menjadi kontroversi, kehidupan Yesus setelah kelahiran, kehidupannya. Kontroversi orang-orang sekitar dan dunia. Alkitab menuliskan sepanjang sejarah kehidupan Yesus. Yang pertama adalah Yesus melakukan mujizat. Amin. Yang kedua, Yesus menunjukkan kuasanya. Yang ketiga, Yesus memberikan pengampunan. Yang keempat, Yesus memberikan kuasa untuk melakukan mujizat dalam Markus. Kehidupan yang penuh dengan mujizat Allah. Menurut saya, kekristenan identik dengan mujizat. Mata jasmani saya begitu banyak melihat orang-orang yang menerima mujizat kanker, gagal ginjal, tumor, dan semuanya hanya dengan nama Yesus yang berkuasa. In the name of Jesus. Oleh karena itu bagi saudara yang sedang menantikan mujizat apa saja. Mungkin saudara ekonomi saudara sedang bergoncang. Saudaraku dengar baik. Tuhan sanggup reset to order, dikembalikan kepada dalam keadaan semula. Yesus sanggup memulihkan kondisi kita. Saudaraku, kemarin ada orang yang konseling dengan saya, orang luar kota. Pak, anak saya dibawa suami saya takut dibesarkan dengan cara yang salah. Saya cuma bilang, orang pendeta yang di depan ini, juga di samping saya, juga semua, dulu dibesarkan dengan cara yang salah. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus, diubahkan oleh Tuhan. Seorang yang namanya Beni Nasarani, dulu narkoba, ketika ketemu Yesus diubahkan. Yang penting
ketemu Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kehidupan Yesus menggambarkan bahwa Yesus melakukan mukjizat, Yesus menunjukkan kuasanya, Yesus memberikan pengampunan dan memberi kuasa untuk melakukan mukjizat. Artinya apa? Seharusnya everyday saudara dan saya mengalami mukjizat Tuhan. Karena Yesus hidup atas kehidupan kita. Yang ketiga, apa yang menjadi kontroversi? The death of Jesus. Kematian Yesus menjadikan satu kontroversi. Karena matinya di atas kayu salib, saudaraku. Yesus tidak pernah berdoa tetapi harus dihukum berdosa maksud saya. Tetapi harus dihukum mati seperti orang yang jahat. Dan terjadi pertukaran 8 terjadi di atas kayu salib. Kematian Yesus menjadi kontroversi. Kenapa kalau dia Tuhan harus mati sengsara? Kenapa kalau dia raja harus mati di atas kayu salib? Belum tahu rupanya dia. Ada banyak orang kontroversi di sini. Kematian Yesus di atas kayu salib. Yesus berkata tetelestai. Sudah selesai. Masalah terbesar di dalam kehidupan kita adalah masalah dosa. Tapi Yesus selesaikan. Di atas kayu salib dia berkata tetelestai. Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Di atas kayu salib Yesus berkata the end. Dosamu diampuni, sakitmu disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang susah dihibur, dan terjadi pertukaran di atas kayu salib. Ya Tuhan, ku percaya. Haleluya. Ya Tuhan, ku percaya. Sebut nama saudara. Wahyu percaya. Amin. Lewati lemah air mata. Nyanyi sama-sama. Aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah di atas kami. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Rupanya kematian di atas kayu salib bukan akhir dari segala-galanya, tetapi awal dari sebuah kemenangan yang terjadi. Amin. Oleh karena itu saudaraku, terima kuasa Tuhan di tengah-tengahnya Pentakosta hari ini. Biarlah Roh Kudus menjamah rumah-rumah saudara. Hati saudara diubahkan mengalami mujizat Tuhan. Karena kematian di atas kayu salib bukan akhir dari segala-galanya, namun awal dari sebuah kehidupan. Yesus berkata sudah selesai, masalahnya diselesaikan, sakitnya disembuhkan, dan semua diselesaikan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang selanjutnya yang menjadi kontroversi adalah the resurrection of Jesus. Kebangkitan Yesus. Kebangkitan dari kematian Kristus. Satu peristiwa yang tidak pernah ada di dalam dunia ini. Sebab tidak ada manusia lain yang mati dan bangkit selamanya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, salah satu yang menjadi kontroversi adalah kebangkitan Yesus. Ada banyak orang yang lahir dengan mujizat, hidupnya melakukan mujizat, tetapi ketika mati tidak bangkit lagi. Tapi Yesus beda. Pada hari ketiga kebangkitan terjadi. Kata yang dipakai adalah anistemi. Pindah posisi. Yang kundaki ialah mengenal kuasa kebangkitan. Kata bangkit itu anistemi, pindah posisi. Haleluya. Saudaraku, saudara, bukan berapa kali kita jatuh, tetapi berapa kali kita bangkit. Alkitab berkata, orang benar boleh jatuh tapi tidak sampai tergeletak. Hari ini ketika kita sedang terpuruk dengan kejatuhan saudara. Mungkin saudara sedang mengalami kebangkrutan pilot. Perusahaan saudara mengalami pilot. Apalagi
masalah rumah tangga, anak-anak yang tidak bisa diatur, keuangannya lagi morat-marit, sakit yang menaun yang tidak sembuh-sembuh. Dengar baik, kuasa kebangkitan Yesus mengubah hidup kita. Ada jemaat kita yang bangkrut 25 tahun. Setiap saya kunjungi, makan apa Pak? Dia bangkrut di satu kota yang lain, datang ke Sumba. Ke gereja hampir 5 kilo jalan kaki. Ini pengusaha. Saya busuk, makan apa Pak? Mie. Makan siang mie, makan malam mie. Pagi mie, siang mie, sore dan malam mie. Tapi satu saat dia datang kepada saya, sedang mengatakan, Pak, Tuhan itu luar biasa. Dia bilang saya sudah ada tanah dan di atas tanah saya bangun. Sudah dia berkata pada dia sudah habis sipek kio 400 juta. Praise God. Tuhan kita dahsyat. Amin. Bangkrut 25 tahun. Ada di akan kita, mamanya sakit kanker ganas. Setiap sewaktu-waktu terus datang ke saya. Pak, sudah saya serahkan sama Tuhan. Mama saya tidak mau makan lagi. Umurnya sudah lumayan tua. Tapi apa yang terjadi? Satu saat dia telepon, Pak, mama saya mau makan, Pak. Mama pulih. Sampai sekarang hidup dan tidak mati-mati. Kuasa kebangkitan merubah yang minus menjadi plus, yang negatif menjadi positif. Oleh karena itu sahabat Kristus, jika pun kondisimu berada di hopeless, berada di tempat yang paling rendah, bangkit karena mujizat terjadi ketika saudara melangkah. Loh kok terjadi? Loh kok bisa? Loh kok bisa? Kami sedang membangun rumah doa bagi segala bangsa. Satu gereja yang menjadi training center nantinya, kapasitas kita 2.000 3 lantai. Sudah habis lumayan banyak. Saya berdoa Tuhan supaya jatuh dari langit satu empeng. Tapi rupanya ketika kami berdoa, Tuhan itu terus bawa kita jalan. Terus ada orang nabur. Ya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Luar biasa. Jadi kebangkitan Yesus kontroversi, tapi bagi orang percaya itu adalah mujizat Allah yang nyata di tengah-tengah kita. Nah pertanyaannya buat saudara, the mission of Jesus Christ, apa pesan Tuhan mengenai kelahiran, kematian, kehidupan, kematian dan kebangkitan? Yang pertama, Yesus mengajarkan di slide saudara, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan kekuatan semua. Karena cinta, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan kekuatan kita. Yang kedua, mengasihi sama seperti mengasihi diri sendiri. Yang ketiga, dunia ajarkan kasih yang berbeda, tetapi Yesus ajarkan kasih tanpa syarat. Yang setuju katakan amin. Dunia mengajarkan gigi ganti gigi. Kalau lu gosip gua, lu hancur. Kalau lu tipu beta, lu hancur. Sudah ditolong, sudah wis ditulung mentung lagi. Saudara, Yesus mengajarkan ampuni, forgiveness. Gigi ganti gigi. Yes. Pesan Yesus kasih Tuhan di tengah-tengah yang kontroversi. Dan acara pun kontroversi. Yang terakhir saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang kontroversi adalah the extending of promise of his coming back. Kenaikan dan janji akan kedatangan yang kedua kali. Janji itu saudaraku, janji Tuhan tidak pernah gagal. Termasuk saudaraku saya katakan, janjinya terhadap jodoh, terhadap hutang piutang yang belum diselesaikan. Dan Yesus berjanji, setelah dia naik, Roh Kudus turun ke atas kita. Amin, 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 amin.
Minggu ini adalah minggu pencurahan Roh Kudus habis-habisan. Apakah Roh Kudus di waktu yang lain tidak dicurahkan? Yes, dicurahkan. Tapi kan orang biasanya kayak saya baru saja kemurahan Tuhan, 5 Mei ulang tahun. Dirayakan, jemaat buat surprise. Mereka buatkan pesta diam-diam, semua makanan ada dan mereka diam-diam mempestakan saya. Padahal saya bilang sama Ibu Vince, Pendeta Vince sama Pendeta Lingling dan semuanya, jangan dibuat macam wong desa, cukup pakai bubur sungsum. Jenang abang bahasa Jawa. Mereka menghargai sesuatu yang luar biasa. Jadi sahabat Kristus dimanapun saudara berada, dia berjanji naik ke surga, kenaikan dan janji kedatangannya yang kedua kali. Dan selanjutnya dia berjanji ketika dia naik ke surga, Roh Kudus curahkan. Coba lihat ayat ini, sangat luar biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini bagian yang terakhir yang akan kita bahas. Yang menjadi pertanyaan kita. Minta maaf tulisannya kurang terlalu jelas di slide karena warnanya hampir bersamaan. Pertanyaan kita, mengapa Yesus harus naik ke surga? Yang pertama, jaminan hidup dalam kemenangan. Coba saudara lihat ayat di Mazmur pasal yang ke-47 ayat 1 sampai 6 ayat yang di situ. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Mazmur 47. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan apa? Sorak-sorai. Sebab Tuhan Allah yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa di mana? Di bawah kaki kuasa kita, supaya suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah, ayat luar biasa, telah naik ke surga dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan, dengan diiringi sangkakala. Kenaikan Yesus Kristus Tuhan ke surga bukan dengan tepuk tangan yang setengah-setengah. Dikatakan jika ia telah naik ke surga diiringi dengan sorak-sorai. Artinya menandakan dengan bunyi sangkakala, dengan kemuliaan, dengan sorak-sorai. Artinya apa? Kemenangan. Jadi yang pertama, mengapa Yesus harus naik ke surga? Saudaraku, jaminan hidup dalam kemenangan. Amin. Apapun yang Bapak Ibu sedang hadapi hari ini. Mungkin sudah berdoa, Pak, saya sudah berdoa, tapi belum dijawab oleh Tuhan. Pak, Bu, belum bukan berarti tidak. Tunggu waktunya Tuhan. Pak, saya bergumul tentang ekonomi, hutang piutang. Saya sudah doa puasa, belum dijawab oleh Tuhan. Pak, Bu, belum bukan berarti tidak. Karena Tuhan akan mengerjakan mujizatnya. Mungkin yang sedang sakit. Pak, sakit menaun. Belum dijawab. Belum bukan berarti tidak. Katakan sama-sama. Belum bukan berarti tidak. Tuhan akan melakukan mujizatnya buat saudara. Amin. Mengapa Yesus harus naik ke surga? Yang kedua, jaminan kepastian masuk surga. Bertobat dan percaya dan dibaptis. Puji Tuhan, kemarin kita baptis 33 jiwa-jiwa baru. Praise God. Yang kedua, jaminan masuk surga. Tiket surga, barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Kita punya tiket. Ketika Yesus naik ke surga dengan sorak-sorai dan kemenangan. Saudaraku, dia menjanjikan surga buat orang yang percaya kepadanya. Terlalu berani. Katakan sama-sama, saya punya tiket masuk surga dengan kepastian. Tapi yang ketiga, mengapa Yesus harus naik ke surga? Yang ketiga adalah jaminan hidup dalam kuasa dan mujizat. Ulangi, jaminan hidup dalam kuasa dan mujizat. Kisah Rasul 1, Yohanes maksud saya, ketika Yesus naik ke surga, menjanjikan Roh Kudus ada dalam diri kita.
Kata yang dipakai adalah parakletos. Bahasa Yunani itu sudah dalam Latin disebut dengan parakletus. Berarti ketika Yesus naik ke surga, menyediakan parakletos, menyediakan pembela, menyediakan penolong. Lazimnya digunakan sebagai sebutan bagi menunjuk kepada Holy Spirit, kepada Roh Kudus. Jadi pertanyaan penting, kenapa saudara dan Yesus harus naik ke surga? Yang pertama, jaminan hidup yang penuh dengan kemenangan. Apapun yang saudara hadapi, apapun yang saudara jumpai, kemenangan sudah dijamin atas hidup saudara. Happy ending terjadi dalam nama Yesus. Tapi yang kedua, jaminan kepastian masuk surga. Barang siapa percaya tidak binasa. Yang ketiga, jaminan hidup orang percaya yang penuh dengan kuasa Tuhan. Bagi berdiri bersama-sama. Engkaulah Tuhan dan Engkaulah Raja atas hidup ini. Engkaulah sama-sama Tuhan. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi sama-sama. Engkaulah Tuhan. Sama-sama. Engkaulah Raja. Katakan berdaulat. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sementara persiapkan roti dan anggur saudara, sambil bangkit berdiri menghargai kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Saya sekedar mengingatkan, kontroversi tentang Yesus menunjukkan bahwa dia berkuasa. Kontroversi tentang nama Yesus menunjukkan dia Allah yang hidup dan penuh dengan kuasa buat orang percaya. Yang pertama, kelahiran Yesus penuh dengan kontroversi. Yang kedua, kehidupannya kontroversi, lakukan mujizat. Yang ketiga, kematiannya sangat kontroversi. Banyak orang bilang sudah Yesus sudah mati, akhir dari segala-galanya. No. Ketika Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus semua dosa dan memberikan kita kemenangan, sehingga berkata tetelestai. Selanjutnya kebangkitannya. Dia Allah yang berjanji dan menggenapi setiap janji-janjinya. Ketika dia mati dan berkata 3 hari saya akan bangkit, dinyatakan. Kata bangkit anistemi. Jangan ada yang lemah lunglai. Jangan ada yang tidak semangat dalam menghadapi pergumulan. Alkitab berkata, pencobaan ini pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Yang selanjutnya, keempat, kenaikan Yesus menandakan janjinya digenapi. Untuk apa? Menjanjikan hidup yang penuh dengan kemenangan. Saudara, yang kedua, menyediakan surga. Yang keempat, hidup. Yang ketiga, menjanjikan hidup orang percaya, hidup yang penuh dengan kuasa Tuhan. Pegang roti di tangan kananmu. Haleluya. Haleluya. Angkat di atas kepalamu. Oh Jesus. Firman Tuhan berkata, jika Kristus ada di dalam kamu dan kamu di dalam Kristus, maka minta apa saja akan diberikan kepadamu. Pegang roti di atas kepalamu. Percayakah saudara bahwa roti di atas tanganmu adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Makan bersama-sama dalam nama Yesus. Sekarang pegang cawan berisi anggur. Darah berbicara masalah nyawa. Darah berbicara masalah perlindungan. Darah bicara masalah penghapusan dosa masa lalu. Pegang cawan berisi anggur. Layakkan kami dan kuduskan. Sehingga hari ini
Kami dijumpai, iman kami kuat, keyakinan kami teguh bahwa seluruh kontroversi yang ada dalam Yesus terjadi atas hidup orang percaya. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kananmu adalah persekutuan dengan kuasa daripada darah Yesus Kristus? Minum bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Mari buka tangan. Oh Jesus, angkat wajahmu di hadapan Tuhan. Mengapa Yesus harus naik ke surga? Jaminan hidup yang penuh dengan kemenangan. Jangan berada dalam kekalahan area itu. Mari keluar. Karena Yesus menjanjikan kemenangan. Yang kedua, jaminan kepastian surga itu nyata. Evangelia. Tapi yang ketiga, jaminan perjalanan hidup orang percaya dengan kuasa dan mujizat. Mari angkat tangan sama-sama. Yes. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. There is a that I live, there is a that I see. Jesus, I believe, ngomong sama-sama, in you. Jesus, I belong to you. Amen. You the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Pendeta Hengki akan menutup ibadah kita dengan skala berkat Tuhan. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang selalu menyediakan yang terbaik. Kami punya Tuhan yang tidak bisa diakali oleh manusia. Kami punya Tuhan yang berjanji dan selalu menggenapinya. Kami punya Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami sebagai yatim piatu. Selalu menyertai kami, memberikan solusi jalan-jalan keluar, memulihkan, bahkan menyembuhkan yang sakit. Hari ini kami terus percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu dan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami percaya mereka mengikuti tayangan ini, dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan, dibangkitkan Tuhan, dan dibawa dari kemenangan kepada kemenangan. Semua terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu semua. Shalom, shalom.